Jadi kalau kita kembali ke lagi dari kaji kita awal tadi, 2 kalimat syahadat tadi, iya kan? Di situ seolah-olah, seolah-olah ada 2 kalimat, ya. Itu dikatakan syahadat Rasul dan syahadat Tauhid. Padahal yang sebenarnya, yang tersirat hakikatnya itu satu syahadat. Siapa Rasul? Siapa Allah? Kan? Maka di situ tadi, setelah kita ngerti, sudah kita paham, waktu mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini pun kita harus berani mengatakan ini yang sebenarnya. Kenapa? Wati'ullah wati'ur Rasul. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, harus mengikuti. Bagaimana Allah, bagaimana Rasul, itulah kita ikuti. Karena Allah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ikuti. Itu. Jangan ada ragu-ragu lagi, jangan ada bimbang-bimbang. Siapa yang berkata ini? Ya tak? Siapa yang berkalam ini? Siapa yang berkelakuan ini? Maka di situ itikad kita di dalam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, habis kita, yang ada hanya Allah semata-mata. Itu yang berkata, yang dikatakan esa barangnya. Selama ini kan kita seolah-olah aku bersaksi, berarti ada kita. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kan? Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Duduk di kaji ini sudah habis itu. Itu tadi, siapa yang mengatakan? Ya kita pisahkan dulu syahadat Rasul, syahadat Tauhid. Siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Ya kan? Rasulullah. Dan siapa mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Barangnya Esara Siko. Nah ini harus, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, supaya muncul tajalli tadi. Kita habis kenian, memang yang nyata ni Allah. La ilaha illa Allah. Tiada yang nyata melainkan Allah. Bukan tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang nyata di situ. Hakikatnya tuh. Bukan tafsirnya. Tulis besar-besar. Tiada nyata hanya Allah. La ilaha illa Allah. Di sini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di sini maka berarti kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita, hanya Allah semata-mata. Dari uraian-uraian tadi, kesimpulan daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, adapun sembahyang itu adalah berdiri menyaksikan diri kita sendiri. Ibarat itu, menyaksikan diri kita sendiri. Nah, ya diri kita sendiri itu diri mana maksudnya itu, ya kan? Karena di sini tadi tiada kita sudah bersaksi bahwa tiada yang nyata pada diri kita ini melainkan Allah.
Nah, menyaksikan diri kita sendiri, bersaksi itu sendiri, kesaksian itu sendiri dengan saksinya Allah, bukan dengan kemampuan kita. Artinya apa? Kita di sini, yang kita waktu sholat itu, yang kita tilik, yang kita sadari, yang kita ingat, yang kita khidmatkan, tidak ada yang lain semata-mata Allah. Itu maksudnya dari uraian panjang ini. Hilang kita, itu badil, tergantikan dengan yang hakiki, yang sebenarnya. Maka disinilah dikatakan sholat itu bukan menyembah, tapi menyatakan. Diawali dengan apa? Kalau di sini kan disebutkannya dengan menyadari, tidak, bahwa kita ini tidak ada kemampuan, ya kan? Yang berdiri itu adalah rasio dirinya, bahasanya nih. Bahwa yang berdiri pada waktu kita sholat itu rahasia diri Allah, yang sebenar diri kita. Mana rahasia diri Allah yang sebenar diri kita? Nah, kita pahami mulai dari hayat, ilmu, kodrat, irodat, syama, basar, kalam, ya kan? Yang berdiri, yang kita kaji dulu, sebenarnya ilmu takluknya kepada hayat, kodrat takluk kepada hayat. Nah itu, irodat takluk kepada hayat. Maksudnya apa? Segala sesuatu ini menunjukkan hayat sebenarnya nih. Ada sehidup. Nah, habislah, ini cara kita ngaji supaya dapat paham. Habislah yang kalam, habislah yang sama, habislah basar, ya, habislah irodat, habislah kodrat, habislah ilmu. Yang nyata hayat. Nah, yang hayat ini kita sudah mengetahui. Hayat ini adalah sifat daripada zat. Nah, habis pula hayat ini. Yang nyata zat. Nah, itu cara ngajinya tuh. Itu maksudnya tuh. Sekarang gerak, ibaratnya. Gerak ini kodrat. Ya kan? Kodrat. Kodrat ini takluk kepada si hayat. Kan? Maksudnya takluk pada si hayat ini apa? Kita simpulkan kodrat ini, gerak ini datangnya dari mana? Dari adanya si hidup. Nah, pendengaran itu juga datangnya dari mana? Beda. Takluknya kemana? Takluknya kepada si hayat. Akhirnya mulai dari ilmu, kodrat, irodat, sama, basar, kalam tadi habis. Yang ada hanya si hayat. Nah, tak boleh kita berhenti si hayat itu. Kalau kita berhenti di si hayat itu, kita bertuhankan kepada ruh artinya. Nah, itu. Ini pun nak kita habiskan si hayat ini, nyatanya sifat. Sifat wajib bagi Allah. Nah, artinya sifat wajib bagi Allah. Artinya apa? Ya, sifat ini menunjukkan kelakuan daripada zat. Sifat ini berdiri pada zat. Artinya bukan sifat, bukan hayat yang punya peran nih. Nah, hakikatnya adalah zat. Zat ini siapa? Diri siapa? Diri rasio. Diri rasio siapa? Diri rasio Allah. Itulah diri kita yang sebenar diri. Maka sampailah tilik kita ke sana. Sudah nyata tilik kita ke sana, sudah nyata, sudah tidak ada lagi keraguan, tidak ada bimbang lagi, tidak ada waham, tidak ada lagi ragu-ragu. Maka berdirilah zat semata-mata. Nah, itu. Yang mudah nian itulah yang pernah kita kaji itu. Nak ngambil paham ini proses batang
proses biji jadi batang. Itu nak kita pahamin ya. Tapi itu itibar, jangan terbayang dengan biji, jangan terbayang dengan batang. Ya, ini itibar. Biji ini kan anggaplah alam takyin, alam ahadiyat, ya kan? Alam zat semata-mata. Nah. Setelah proses dia menjadi batang, ya, lengkaplah menjadi batang, bijinya mana? Tak ada lagi kan? Nah, biji inilah menjadi rahasia batang itu. Biji inilah menjadi rahasia diri batang itu. Maka nak mencari biji ini tidak pacak lagi. Cukup dengan rasa. Cukup dengan ilmu, dengan paham. Tapi rasa ni kapan sudah ketemu, apa dikatakan rasa tidak pernah bohong. Rasa tidak pernah bohong dan rasa tidak bisa pula diuraikan. Jadi kalau artikan ini sekarang, ini kan kalimat-kalimat orang cara belajar tauhid. Jadi batang bukanlah biji, ya, tapi batang melainkan. Nah, batang bukanlah biji, tapi batang melainkan biji. Sama pecah kita ngartikan kalimat, ya, jauh tidak ada antara. Dekat tidak bersentuh. Kalau tidak bisa ngerti kenyo, mabok. Nah, begitu itu juga. Jadi kalau batang bukanlah biji, tapi melainkan, jadi kita ini, ya, nak kita pahami, maka dikatakan kalau sudah ke situ kita tarik ke diri, tak tarik ke kita. Kita bukanlah Allah, jangan salah paham. Kita bukanlah Allah, tapi melainkan. Pahamilah itu. Ngerti tak Bi? Maksudnya Bi? Jangan wanggut be. Ya kan? Kita ni bukan Allah tapi melainkan. Bahasanya macam itulah, tak baca lagi dia nu. Tapi kalau kita paham, ya kan? Paham dengan kata af'al aku, kau, tubuh kau, kata Allah. Asma'ku, hati kau, kata Allah. Sifatku, nyawa kamu. Zatku, rahsia kamu. Tapi aku bukan kamu. Kamu itu melainkan. Nah, jadi di sini jangan kita salah langsung kebuka baik, ya tak? Jangan bingung, ya kan? Jangan bingung ngabi hari, ya. Jangan bingung. Kita ini, yang tercogok sekarang ini, inilah kenyataan Allah. Nah, ngerti tak? Kenyataan Allah. Aku bertanggung jawab dunia akhirat kalau aku ni ngomong kesalah. Nah, tapi bukan Allah. Benar tidak? Pahami.
Tapi kita inilah kenyataan Allah. Bukan Allah, melainkan. Nah, betul tak? Sekarang model ini, itu yang pertama. Yang kedua, supaya jangan bingung ngaji nih. Mana lagi? Biarlah bertanggung jawab aku. Iya. Ya tak? Jangan ragu, jangan bimbang mengatakan inilah Allah. Tidak. Tapi mana? Rahasia bagi kita. Paham tidak? Kalau sudah tahu, rahasia bagi kita. Tidak boleh dibohirkan. Nah. Itu. Nak diyakini, nak diimani. Apa asal kulitku, apa asal dagingku, apa asal uratku, apa asal tulangku, melainkan dari la ilaha illallah kejadiannya. La kulitku, ilaha dagingku, ilal uratku, Allahu tulangku. Maka kata Allah, ana ya yang ada sekarang. Al insanu syiri wa ana syiru. Sudah itu disebut lagi oleh Allah. Zahiru anu apa? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Mak mana lagi nak kita ragu-ragukan? Yang berkata ini bukannya Bung Ahmad, bukan tukang obat. Yang berkata ini Allah. Nah. Ya kan? Bahkan keras larangan Allah itu kalau kita mengatakan kita ni kita. Mak mana? Apa yang disebut takwa? Takwa itu, ya kan? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu yang disebut sebenarnya takwa. Apa perintahnya? Nah, itu. Coba, apa kira-kira perintah Allah yang sebenarnya? Hah? Apa bang? Kira-kira bang? Ah, hati menyekutukan dia tuh cak mana? Kira-kira? Pihak dia enak menyanding dia dengan yang lain. Itu amar ma'ruf nahi mungkar itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah kita yang wong tauhid ini tidak sama dengan wong pemaham dengan wong syariat. Ya tak? Kalau wong syariat ya gawe yang baik-baik kan, bersedekah, beramal, kira-kira itu. Nah jangan berjudi, jangan merampok, jangan memperkosa. Itu yang maksudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang anu apa namanya, bukan kita menyalahkan untuk orang paham anu. Itu paham syariat, paham hakikat amar ma'ruf nahi mungkar itu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa perintahnya? Bunuhlah diri kamu tuh. Keluarlah kamu dari kampung halaman kamu. Itu. Apa maksudnya bunuhlah? Jangan kamu akui diri kamu itu ada. Pendengaran itu pendengaran aku, jangan kamu akui pendengaran kamu. Penglihatan itu penglihatan aku, jangan kamu akui penglihatan kamu. Itu. Itu perintah Allah tuh. Hah? Quran itu. Itu. Hah?
Disebut ke dalam surat Al-Quran tu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum ahwi ruju min diyarikum. Nah. An-Nisa itu tuh. Kalau tak salah An-Nisa 66. Kalau tak salah. Buat ke di situ. Benar tak? Setelah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ya kan? Sesungguhnya itu yang terbaik. Maka kata Allah dalam firman-Nya juga, barang siapa memenuhi permintaanku maka akan kukabulkan permohonannya. Permintaannya sih kok, iya. Kalau di anu itu apa? Wala yusrik fi ibadi rabbi ahada. Kan? Nah. Al-Kahfi 110. Dari sering-sering kita kaji cara menafikan diri itu baik, cara menafikan akuan kita. Sebenarnya kalau memang kita bisa meresapinya, kita sadar inian, sahadat kita tidak bakal salah lagi. Lah apa? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Ya kan? Tiada yang hidup bukan aku. Hanya Allah yang hidup. Nah. Hanya Allah yang hidup. Apa maksud kalimat ini? Yang hidup itu Allah. Itu. Nah sekarang tilik yang hidup pada diri kita ini. Kita tilik yang hidup ini. Maka itulah ketemu sama Allah. Maka dikatakan barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Barang siapa benar-benar mengenal Allah, maka keluarlah lisannya. Tinggal jadi rasio, maksudnya itu diam. Timbullah ucapan kita benar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sampai 3 kali. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zunubi. La haula wala quwata illa billah. Ini ketemu wong dengan penyaksian yang sebenarnya, maka dia beristighfar. Selama ini aku ni salah ya Allah, selama ini aku tidak tahu ya Allah, maka ampuni aku. Selama ini aku ada, selama ini apa mampu aku, ada yang hidup aku, yang kuasa aku. Setelah ketemu di sini, inilah kata aku omongkan waktu itu, istighfar kita tauhid ini bukan istighfar kita mengakui apa banyak berbuat dosa, bukan banyak berbuat salah. Istighfar kita tauhid ini mengakui kelemahan kita, mengakui ketidaktahuan kita selama ini. Dosa besar, bukannya apa? Ngerti tak? Itu syirik khafi itu. Karena syirik ini yang dikatakan dalam Al-Quran itu, syirik itulah yang dosa yang tidak terampuni, ya kan? Hebat aku, mampu aku. Nah setelah kita tahu, astagfirullahaladzim, nah itu astagfirullahaladzim, penyesalan kita nih, artinya kita aku ini, sesal kita ini, bahwa selama ini aku ini lengas, bahwa selama ini aku tidak tahu, tidak, bahwa Engkau yang berbuat ni ya Allah, kan, kemampuan Engkau.
Jadi disinilah yang dikatakan hakikat. Sinilah dikatakan yang sebenarnya kita kaji. Tuh. Jadi ingat yang dinamakan tawakal, yang sebenar-benar tawakal menurut kita tauhid. Yang sebenar-benar tawakal itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintahnya apa, larangnya apa, ya kan? Ini yang nggak kita pahami. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kita menyalahkan wong yang anu itu, bukan. Itu kulit cuma itu tuh. Nah, kita nih mengkaji isi.